Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan sampai saat ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini kita langsung saja untuk melihat aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan. Kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Di sini untuk pengerjaan di area tribun atau material tribun, pemasangan di tiang maupun kerangka-kerangka yang sudah didapatkan. Tinggal lanjutan untuk pemasangan atap membran maupun persiapan untuk pemasangan tempat duduknya, kursi nanti untuk para penonton. Ya, capaiannya bisa kita lihat bersama-sama. Tinggal beberapa bagian di depan ini akan terkoneksi untuk pemasangan di bagian kerangka tribun yang berada di tikungan ke-16 menuju ke-17. Begitu juga untuk jalur provinsi, kita akan sama-sama perhatikan nantinya. Dan pengerjaan di area tribun yang berada di sebelah kanan maupun untuk belakang pedok, dan pengerjaan di Bukit 360 maupun pengecatan di curb area yang saat ini masih terus dikerjakan, kita akan sama-sama pantau di kesempatan siang hari ini. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di laman resmi FIM pengaspalan ulang tersebut akan dilakukan ya di area setelah tikungan ke-17 hingga tikungan ke-5 seperti yang kita dapat informasi. Pengaspalan ulang tersebut akan menggunakan teknologi terkemuka guna memenuhi standar MotoGP. FIM yang mengawasi homologasi trek telah berkomunikasi dengan pihak ITDC untuk mengenai perbaikan yang diperlukan. Ya, pengaspalan ulang itu sendiri akan dilaksanakan minimum 7 hari. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semuanya. Jadi pengaspalan tidak membutuhkan proses yang lama ya, nanti akan berjalan selama 7 hari untuk memperbaiki dari keluhan-keluhan yang ada supaya sirkuit ini lebih mantap nantinya. Ya, jadi kami mohon dukungan buat teman-teman yang di luar sana untuk selalu kita mensupport para pekerja maupun pihak-pihak penyelenggara, pihak-pihak terkait yang terus bekerja keras untuk bisa bersama-sama memiliki sirkuit terbaik tentunya ya untuk Indonesia. Ya, jadi langkah yang cepat dari ITDC ini diapresiasi oleh pihak Dorna Sport dan AFM sebagai langkah serius untuk menyukseskan MotoGP Indonesia 2022. Selain itu, FIM dan Dorna Sport juga memastikan gelaran MotoGP Indonesia 2022 akan berlangsung sesuai jadwal. Jadi tidak ada perubahan ya kalau kita lihat. Karena untuk pengaspalan tersebut akan berlangsung selama 7 hari. Jadi dalam jangka tersebut semuanya sudah aman terkendali, dan kita akan doakan saja semoga untuk pengerjaan perbaikan yang akan dilakukan di sini ataupun evaluasi yang terus dikerjakan semuanya berjalan lancar untuk trek lintasan tersebut. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi terkini di area premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus ini. Ya, jadi capaian maupun pengerjaan di sini masih terus dilakukan. Pemasangan di bagian atap membran sudah selesai dilakukan maupun untuk penataan perapian di bagian pagar atau sistem drainase di bagian depan dan belakangnya masih terus ditata supaya terlihat lebih siap. Ya, untuk bagian kursinya bisa kita perhatikan di sini. Ya, modelnya seperti ini ya. Jadi ada 3 bagian tempat duduk yang terlihat tidak terkena oleh atap membran ini ya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir karena di bagian depan tersebut kalau kita perhatikan tidak akan dijadikan sebagai tempat penonton, tetapi akan dijadikan sebagai jalur nantinya untuk para penonton menuju ke tempat duduk yang ada di sisi lain. Seperti itu. Kalau kita perhatikan di WSBK kemarin seperti itu modelnya ya. Jadi di bagian 3 tingkat di depan tersebut tidak akan diisi oleh kursi dan akan digunakan sebagai tempat jalur para penonton yang akan berada di sana atau duduk di sana untuk menuju ke area tempat duduknya. Seperti itu kalau kita perhatikan.
Ya, pengerjaan masih terus berlanjut ya. Selain itu juga untuk di belakang pedok yang akan digunakan nanti untuk kontainer para pembalap atau para kru pembalap juga untuk kantor Dorna, spare part dan lain-lain. Saat ini masih terus dilakukan persiapan lanjutan. Nah, seperti yang kita lihat di bagian belakang itu, Suzuki, Yamaha, Ducati dan lain-lainnya nanti akan berada seperti itu modelnya untuk penempatan di bagian kontainer atau kru official yang berada di bagian belakang ini. Ya, pembuatan untuk hospitality suite maupun bagian-bagian yang terus dikerjakan di belakang ini terlihat jelas dari pengerjaannya terus berlanjut ya untuk menyambut dari kemeriahan ya, kemegahan untuk ajang balapan bergengsi yang sudah dinantikan oleh fans MotoGP tanah air Indonesia dan dunia tentunya. Ya, jadi seperti yang kita perhatikan untuk segala sektor terus bekerja keras ya, terus melakukan aktivitas mereka, pengerjaan penuntasan akan dilakukan sebaik mungkin. Baik pengaspalan juga kita akan masih menunggu ini untuk situasi dan kondisi maupun informasi lanjutan. Mudah-mudahan saja nantinya tidak ada kendala ya, dan cuaca juga mendukung tentunya untuk kelancaran dari pengerjaan yang akan dilakukan. Ya, untuk Stone-Matic Aspal, jadi kemarin dengan kecepatan 324 km per jam tentunya ya, untuk batu-batu atau Stone-Matic Aspal itu tidak begitu terikat dengan material aspal, maka terkelupas seperti itu ya. Itu yang menjadi bahan kita saat ini untuk pihak FIM maupun pihak ITDC ya, semuanya sudah berkoordinasi dengan pihak Dorna juga untuk melanjutkan atau menyelesaikan dari permasalahan yang ada supaya kita bisa aman nanti untuk para pembalap balapan di tracks sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi yang ada di area tribun yang berada di sisi sebelah kiri. Ini merupakan premium, ini merupakan deluxe class maksud kita ya, atau VIP village. Nah, di bagian depannya nanti akan ada tempat duduk untuk para penonton, bisa diperhatikan. Nah, seperti desain yang kemarin kita lihat. Jadi di bagian depan ini nanti akan ada tiang-tiang yang sudah disiapkan dan akan dipasang untuk kerangka-kerangka dan pemasangan di bagian tempat duduk para penonton. Di bagian paling atas tentunya tidak ya, nanti akan ada satu di bagian bawah saja. Nanti kalau di bagian atas tersebut akan bisa berdiri maupun seperti di bagian VIP pedok di bagian atasnya. Ya, jadi seperti inilah kondisinya di sirkuit Mandalika pada siang hari ini. Kita bisa melihat aktivitas maupun progres yang sedang dilakukan ya, perbaikan pengecekan di trek lintasan juga terus berlangsung. Seperti di tikungan pertama di sana masih terus dicek ya untuk persiapan di manakah, apakah akan di-crop secara menyeluruh atau akan dilakukan untuk pengamplasan dengan ketebalan permukaan atas saja. Yang kemarin ya untuk SMA Stone-Matic Aspal yang dilakukan pengaspalan tersebut ketebalannya 4 cm. Jadi kalau kita perhatikan mungkin nanti akan diangkat di bagian ketebalan tersebut saja ya, untuk lapisan atas saja. Setelah itu akan dilanjutkan pengaspalan lanjutan dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-5 seperti yang kita ulas tadi. Dan di sini kita berada di tikungan kedua, 3, 4 semuanya kita bisa lihat bersama-sama. Nah, kalau kita lihat dari kondisi yang ada pada siang hari ini, di bagian trek lintasan masih belum dilakukan aktivitas pengerjaan yang masih menunggu tentunya untuk instruksi persiapan terus dilakukan. Karena tidak membutuhkan waktu yang lama, 7 hari seperti yang kita bilang tadi, semuanya sudah clear untuk pengaspalan lanjutan yang akan dilakukan. Cuman kita butuh proses untuk persiapan, yaitu persiapan di segala lini ya, untuk alat-alat dan sebagainya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-4 menuju ke-5, batas untuk pengaspalan yang akan diulang seperti yang kita dapat informasi ya saat ini. Nah, di tikungan ke-5 di sisi sebelah kiri ini. Dan seperti inilah kondisinya di area tribun tikungan ke-5 menuju ke-6. Ya, jadi untuk batas dari aspal tikungan ke-5 menuju ke-6 ini aman ya. Di sini para rider semuanya tidak ada komplainan, baik di bagian permukaan trek semuanya aman terkendali. Ya, jadi untuk pengecetan juga masih terus berlanjut saat ini di curb area. Jadi kemarin teman-teman kenapa dicat, karena ini kan dibongkar, tidak ya. Di tikungan ke-5 atau dari tikungan ke-6 menuju tikungan ke-16
sana tidak akan di apa-apain ya, itu sudah bagus sekali. Cuman ada beberapa bagian saja, tetapi tidak menutup kemungkinan hanya di beberapa tikungan saja akan diaspal supaya tidak tersambung nantinya. Otomatis modelnya nanti di tikungan ke-17 sampai ke tikungan ke-5 akan dilanjutkan secara menyeluruh supaya hasilnya maksimal. Seperti itu. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-7 menuju ke-8 untuk kondisi di sini semuanya aman terkendali. Makanya kemarin untuk curve-nya dibilas kembali untuk pengecatan. Nah, begitu juga untuk Bukit 360 kita akan sama-sama perhatikan. Di sana pengerjaannya cukup cepat sekali. Kalau kita lihat bersama-sama 1 minggu kemarin, bisa dicek di video kita sebelumnya, masih belum ada kerangka-kerangka yang dibangun. Tapi setelah tes pramusim, ya kita tidak terbang selama 3 hari kemarin ya. Dan kita lihat di sini sudah wow sekali kan seperti itu. Ya, jadi di sini untuk lantai kedua dan ketiga bisa kita perhatikan bersama-sama, semuanya sudah terpasang juga untuk kerangka atapnya, tinggal untuk pemasangan saja material selanjutnya. Begitu juga di sisi barat yang ada di sini untuk lantai 2, 3 yang ada di sini sudah oke. Ini para pekerja sangat gercep tentunya untuk pengerjaan di bagian fasilitas yang ada seperti di Bukit 360 ini. Kita kira masih lama prosesnya, tapi setelah kita lihat di hari ini cepat sekali ya. Jadi kita benar-benar kagum sama para pekerja ini yang terus lembur setiap malam untuk mengerjakan aktivitas yang ada. Ya, di bagian sebelah depan ini pemasangan untuk kerangka-kerangka terus dilakukan supaya semuanya bisa siap seperti di bagian sisi timur maupun di bagian depan sana untuk pemasangan pembuatan di observation deck. Nanti di sini akan digunakan sebagai tempat para tamu negara maupun untuk tribun super VIP yang akan dibuat di situ juga kalau kita lihat bersama-sama. Nah, selanjutnya juga untuk pekerjaan di jalurnya menuju ke atas bukit ya. Jadi untuk di bagian dindingnya ini dilakukan pengecoran ya, sama seperti prosesnya di jalur bypass yang ada di sisi timur sana. Jadi untuk bukit-bukit yang seperti itu supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, longsor dan sebagainya, dilakukan untuk penaruhan kawat-kawat jaring ya atau besi-besi kecil di sana dan dirakit. Setelah itu dilakukan untuk pengecoran secara menyeluruh. Ya, di sini kita kembali sedikit melihat tikungan ke-10, 11 dan Laguna juga untuk airnya high tide pada hari ini. Nanti sore tentunya low tide ya. Kita lihat kondisinya memang luar biasa sekali indah memang untuk sirkuit Mandalika yang berada di tepi pantai. Tapi saat ini masih ada keluhan tentunya di bagian trek lintasan yang kemarin sempat kita dengar. Tapi kita doa dan kita terus support teman-teman ya buat kelancaran dari pagelaran event balapan MotoGP di Maret mendatang. Ya, di tikungan ke-13, 14 sampai ke-16 semuanya aman, terkendali, tidak ada keluhan untuk para pembalap. Maupun saat ini persiapan lanjutan yaitu pengecatan dan dibilas di bagian curb area yang berada di sana. Kita bisa perhatikan untuk tim road grid saat ini terus melanjutkan aktivitas mereka ya untuk persiapan pengecatan yang dilakukan sampai saat ini. Ya, terlihat di sini di siang hari ini masih terus berlanjut para pekerja. Sehat selalu buat mereka yang terus semangat untuk melakukan aktivitas pekerjaan tanpa lelah. Siang malam di sini terus dikerjakan untuk sirkuit kebanggaan kita. Ya, selain itu juga untuk aktivitas capaian yang sudah didapatkan di area tribun sebelah luar yang ada di tikungan ke-13, 14 sampai ke jalur Westgate sudah terselesaikan semuanya, tinggal menunggu untuk material tribun
yang akan segera sama-sama kita perhatikan ya, akan dipasang secara menyeluruh baik di tikungan ke-13 maupun di bagian sebelah dalam tersebut ya, dan di bagian sebelah luar yang ada di sini. Ya, aktivitas pengerjaan di tikungan 16, 15 sampai 17 sudah kita perhatikan untuk kursi-kursinya sudah dibawa ke dalam zona area tribun. Artinya akan segera dilanjutkan untuk perakitan di sana. Luar biasa memang. Cepat sekali capaian pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika ini. Dan di sini kita akan melihat kondisi juga di bagian depan sana, yaitu jalur provinsi, di mana untuk area trotoar depan sirkuit untuk batu-batu yang ditaruh di situ ya untuk keindahan nanti di bagian taman dan trotoarnya terus ditata di bagian jalur provinsi yang akan dibangun sepanjang 5,3 km dengan lebar 30 meter dan memiliki 2 jalur 4 lajur tersebut. Ya, ini dia hasilnya, bisa kita perhatikan lapisan prime coat sudah dilakukan dari pintu masuk menuju ke belakang race control menuju ke sebelah barat ya, sudah dilakukan lapisan prime coat kalau kita perhatikan. Tinggal di depan ini ada beberapa bagian maupun trotoarnya sudah dicor juga untuk depan sirkuit yang ada di sini. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Nanti sore kita kembali untuk melihat kondisi lebih detail di jalur provinsi ya, maupun untuk tribun VIP dan material-material yang sudah didatangkan semuanya. Untuk itu, apabila narasi dan visualnya kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, sampai di sini saja ya. Saya ucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok, selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton bersama-sama nanti di MotoGP Mandalika 2022. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.